pada hakikatnya CyberHub merupakan wadah bagi kita untuk kolaborasi bersama dalam rangka mensinergikan seluruh pemangku kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Cloud Computing Indonesia Bapak Alex Budianto, yang saya hormati para narasumber, Direktur Proteksi Ekonomi Digital BSSN Bapak Anton Setiawan, CEO Security IT Bapak Gildas Diogran Lumi, Founder CBQA Global Bapak Anwar Siregar, Bapak CEO Sinesis Internasional Ibu Epa Nur, CEO Cyber Army Indonesia Bapak Girindro Pringgo Dikdo, Ibu Bapak peserta webinar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita dapat diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadiri acara pembukaan CyberHub PES 2021. Tentu mengingat situasi yang dialami oleh negara kita saat ini, kita menghadapi pandemi COVID-19, kita juga mengalami musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya, kita menghadapi musibah banjir dan bencana alam, gempa bumi dan sebagainya di tanah air. Tentu kita bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar seluruh masyarakat kita tetap dilindungi dan kejadian-kejadian ini dapat diberlalukan atau dilalukan dari kita semua sehingga bangsa dan negara kita ini tetap dalam keadaan aman. Amin. Ibu Bapak peserta hadir yang saya hormati, saat ini kita berada pada era revolusi industri generasi keempat, revolusi industri 4.0 ini yang mana mengintegrasikan antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Teknologi yang menjadi unsur utama revolusi industri 4.0 ini diantaranya adalah Internet of Things, IoT, Big Data, Artificial Intelligence, Additive Manufacturing atau cloud computing, dan yang tidak kalah pentingnya adalah di situ adalah masalah cyber security. Dalam implementasi revolusi industri 4.0, seluruh perangkat, mesin, sensor, dan sistem teknologi informasi berinteraksi melalui internet. Data dan informasi menjadi aset yang sangat berharga dan rentan terhadap serangan siber. Disinilah keamanan siber berperan penting menjadi fondasi dalam menjaga keamanan dan keterhubungan seluruh sistem. Fondasi keamanan siber itulah yang perlu diperkuat, disinergikan, dan dioptimalkan agar tingkat ketahanan siber Indonesia semakin kuat dalam menghadapi ancaman yang bersifat, baik itu bersifat teknikal dan bersifat sosial. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu strategi nasional yang memberikan kejelasan bahwa Indonesia tidak hanya melihat ancaman di bidang siber dalam lingkup sempit, tapi dari aspek teknis, tapi juga perspektif yang lebih luas. Jadi kesempatan ini saya terima kasih juga ke panitia. Ini kesempatan bagi saya juga untuk mensosialisasikan strategi keamanan siber nasional, karena tentunya akan bertumpu ke sana semuanya. Ibu Bapak hadirin peserta webinar yang saya hormati, kita telah menyusun strategi keamanan siber nasional sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing. Strategi ini disusun selaras dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang tentunya berlandaskan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup, kultur strategis, dan dasar kekuatan bangsa. Strategi ini terdiri dari 5 komponen, yaitu visi, misi, tujuan, landasan pelaksanaan, dan peran pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lingkungan strategis yang menguntungkan guna mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional Indonesia di ruang siber. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, adapun visi
strategi kita adalah terwujudnya keamanan dan ketahanan siber nasional untuk mendukung visi pemerintah yang sebagaimana kita ketahui visi pemerintah kita yaitu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Tentu dari visi ini kita turunkan beberapa misi, yaitu antara lain melindungi sistem pemerintahan berbasis elektronik, melindungi infrastruktur informasi vital nasional, dan melindungi rakyat Indonesia dari serangan yang terjadi di ruang siber. Kemudian juga visi berikutnya adalah melindungi ekosistem perekonomian digital nasional demi tercapainya pertumbuhan dan inovasi. Selanjutnya tentu dalam strategi ini kita membina kekuatan dan kemampuan keamanan siber yang handal dan berdaya tangkal. Dan keempat, memajukan kepentingan nasional keamanan siber Indonesia untuk mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, tentu strategi ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan siber nasional, untuk mencapai stabilitas keamanan nasional dan meningkatkan perekonomian nasional, serta mewujudkan kekuatan dan kapabilitas siber nasional. Dengan landasan merupakan modalitas mendasar dan kunci penerapan SK ini, terdapat 3 subkomponen dari landasan pelaksanaan strategi ini, yaitu hukum, totalitas kekuatan potensial dan real bangsa, serta sinergitas seluruh komponen bangsa, di mana sistem hukum nasional yang adaptif dan kompatibel dengan upaya mewujudkan keamanan siber nasional, kemudian totalitas atau keutuhan sumber daya keamanan siber nasional, sinergi antar kementerian, lembaga pemerintah, dan kemitraan antara pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan keamanan siber nasional pada esensinya adalah pelaku yang memiliki peran unik dalam implementasi strategi ini, yang dikategorikan menjadi 4 kelompok atau yang dikenal dengan istilah Code Helix. Code Helix memegang peran sentral dalam pembentukan dan implementasi strategi ini karena semua aktivitas yang terjabarkan pada fokus area kerja langsung terhubung dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen di Code Helix. Adapun Code Helix tersebut antara lain pertama adalah pemerintah. Pemerintah secara prinsip bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan, strategi, dan regulasi terkait pembangunan keamanan siber Indonesia. Pemerintah mempunyai peran kepemimpinan dalam hal formulasi dan implementasi strategi. Dengan kata lain, pemerintah akan memainkan serangkaian peran yang tidak dapat dilakukan oleh komponen pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pelaku usaha, yang dikenal juga sebagai industri. Pelaku usaha atau industri berperan penting dalam mendorong keamanan infrastruktur informasi vital nasional, meningkatkan keamanan siber untuk usaha kecil dan menengah, menyediakan produk dan pelayanan yang aman di dunia siber, meningkatkan kemampuan para pekerja, dan menangkal upaya-upaya kejahatan siber dalam skala industri. Ketiga adalah para akademisi, merupakan sumber keunggulan dan superioritas suatu bangsa. Center of excellence-nya ada di kalangan akademisi di dalam keamanan siber. Akademisi mempunyai peran sentral sebagai tulang punggung untuk kemajuan sains, inovasi, dan teknologi bangsa Indonesia melalui kualitas pendidikan yang dapat memproduksi hasil-hasil riset, teknologi, dan sumber daya manusia yang berkualitas, transformatif, dan kompetitif dalam konteks menghadapi perkembangan ancaman dan tantangan keamanan siber di tingkat nasional dan global. Dan keempat adalah komunitas. Komunitas pada hakikatnya adalah sumber dari keterlibatan masyarakat Indonesia secara luas di dalam implementasi keamanan siber. Komunitas berperan mengaplikasikan pedoman dan informasi mengenai keamanan siber, melaporkan kejahatan siber, dan mendapatkan akses dan dukungan dari pemerintah sebagaimana dibutuhkan. Ibu Bapak peserta webinar yang saya hormati, keunggulan suatu bangsa pada ruang siber termasuk di dalam konteks keamanan dan ketahanan siber ditentukan oleh kualitas dari formulasi dan implementasi strateginya masing-masing.
Terkait dengan hal tersebut, Strategi Nasional Keamanan Siber Republik Indonesia memusatkan perhatian pada 7 area kerja yang merupakan upaya aktif sebagai elaborasi dari misi strateginya. Adapun 7 fokus area kerja itu adalah bagaimana faktor tata kelola, faktor pengelolaan risiko dalam keamanan siber nasional, faktor kesiapsiagaan dan ketahanan, faktor perlindungan infrastruktur informasi vital nasional, faktor pengembangan kemampuan dan kapasitas serta meningkatkan kewaspadaan, faktor legislasi dan regulasi, faktor kerjasama internasional. Fokus area kerja ini yang harus diimplementasikan atau dilaksanakan guna mencapai kondisi keamanan siber nasional yang diharapkan. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, perlu kita pahami bersama bahwa keamanan siber merupakan faktor pendukung inovasi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Tantangan dan peluang di ruang siber akan terus berkembang sehingga diperlukan kolaborasi dan inovasi intensif dari setiap elemen yang terlibat di dalamnya. Kolaborasi keamanan siber nasional menjadi kunci utama dalam membangun ruang siber yang aman dan kondusif. Acara Cyber Hub PES 2021 pada hari ini merupakan bentuk implementasi landasan pelaksanaan Strategi Nasional Keamanan Siber Republik Indonesia, yakni sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Pada hakikatnya, Cyber Hub merupakan wadah bagi kita untuk kolaborasi bersama dalam rangka mensinergikan seluruh pemangku kepentingan. Operasionalisasi konsep ini juga didukung dengan penggunaan platform cyberhub.id guna memudahkan kolaborasi. Saya selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Asosiasi Cloud Computing Indonesia, para narasumber, peserta, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan acara Cyber Hub PES 2021 ini. Saya berharap kolaborasi dan sinergi antar pemangku keamanan siber makin terjalin kuat sehingga dapat mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Akhirnya, sekaligus menandai peresmian platform cyberhub.id dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, acara Cyber Hub PES 2021 saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk dalam setiap langkah yang kita jalani, dan tidak henti-hentinya marilah kita tetap melaksanakan protokol kesehatan melawan pandemi COVID-19 ini dengan tetap melaksanakan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tentunya mengurangi mobilitas. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, itulah yang ingin kami sampaikan sekali lagi. Selamat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.